Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel, cerita dalam kesunyian. Kali ini kita akan membahas 5 tempat wisata terbengkalai di Indonesia versi Jazz. Buat kalian yang punya cerita misteri, boleh kirimkan di bawah sini, Instagram atau email, atau boleh komentar juga di YouTube kami. Langsung saja, pertama ceritanya. Yang pertama itu ada Taman Gajah. Jadi Taman Gajah ini merupakan salah satu tempat wisata yang menawarkan tempat liburan terlengkap untuk keluarga. Namun pada tahun 2017, taman bermain yang terletak di Bandung ini dinyatakan bangkrut dan ditinggalkan. Bahkan beberapa waktu lalu taman liburan ini sangat viral setelah beberapa wisatawan mengabadikan momen di tempat tersebut. Jadi itu terlihat seperti kota mati. Tapi banyak wahana-wahana mainannya gitu. Ya, untuk cerita mistisnya itu ada salah satu pengunjung yang mencoba mendokumentasikan saat dia ada di Taman Gajah itu. Saat itu katanya dia handphonenya itu baterainya udah full gitu. Baik-baik aja, masih nggak ada masalah. Dan ketika dia dokumentasi 2 kali itu handphonenya tiba-tiba mati. Terus yang pas katanya dia yang lebih sering itu dia coba dokumentasi di wahana tornadonya dan sama juga tiba-tiba mati gitu. Tapi setelah pulang dari situ handphonenya ternyata baik-baik aja. Dan juga yang sempat viral itu yang beredar di media sosial itu terekam sosok baju merah yang bolak-balik di wahana tersebut. Ya aku sih dulu pas kecil tuh pas masih buka tuh pernah ke situ sih. Berarti dia luasnya kayak taman safari gitu ya, sampai bangkrut tuh kayak sayang banget ya. Iya, betul. Kota apa? Wilayah yang luas kayak gitu, taman rekreasi jadi terbengkalai. Jadi kita ngebayangin, kalau kita mah belum, saya sih belum pernah ya ke sana ya. Tapi kalau ngebayangin aja gimana itu ya, kan banyak ibaratnya ada wahana yang suka muter-muter atau apa. Iya, macem-macem. Terus kalau tiba-tiba ada penampakan lagi tiba-tiba bergerak itu wahananya kan agak ngeri juga ya. Iya, betul. Ini yang kedua, Taman Festival Bali. Objek wisata yang dibangun pada tahun 97 ini terdiri dari wahana permainan, kebun binatang, amfiteater, hingga wisata alam. Sayangnya tempat ini ditutup 2 tahun sejak dibuka karena bangkrut. Taman Festival Bali ini juga pernah terbakar pada tahun 2012, sehingga semakin menambah kesan horor. Dinding-dinding bangunannya pun telah ditumbuhi semak belukar. Bahkan warga setempat mengatakan taman ini dijadikan tempat perkumpulan banyak makhluk halus. Kabarnya petugas penjaga sering mendengar suara anak kecil berlarian di sekeliling taman tersebut. Bahkan terdapat rumor yang mengatakan bahwa buaya dari kolam penangkaran ini masih tersisa di sana. Tak terawat juga, ada rumor juga yang mengatakan ada beberapa pengunjung yang menghilang ketika mengunjungi kolam buaya tersebut. Walau begitu, menurut warga, buaya yang berada di kolam tersebut telah dipindahkan ke kebun binatang Surabaya. Namun masih ada yang lolos dan menetap di sana. Kemungkinan ada yang tertinggal juga ya. Nggak terangkut gitu ya. Atau bisa jadi itu salah satu pas diangkat itu ada anak buayanya kali ya. Iya. Masih jadi anakan nih. Jadi kan masih nyaru gitu. Iya, kemungkinan seperti itu ya. Lanjut yang ketiga ini ada Bounty Beach Club Bungalow. Hotel yang terletak di Gilimanuk ini pernah sangat berjaya di awal tahun 2000-an. Setelah pemilik meninggal secara tak terduga dan misterius, maka resort ini menjadi tidak dikelola secara baik. Dan sejak saat itulah resort ini mulai ditinggalkan dan terbengkalai. Ya, seperti halnya tempat lain yang terbengkalai dan tak terurus, pasti akan ada cerita mistis yang menyelibutinya. Konon di bangunan yang masih berdiri ini sering terdengar ada seseorang di dalamnya. Disinyalir seseorang di bangunan kosong dan sudah usang tersebut merupakan hantu pemilik dari resort tersebut. Ya, bahkan juga nyaris sering banget nih ada mendengar ini. Jika kamu pengen minat wisata horor, boleh nih dicoba, cocok nih untuk menguji di sini nih, untuk menguji nyali kalian di sini ya. Mungkin tim Jazz mau coba. Iya. Mungkin Di beach ini ya, Lombok ya. Lombok ya, sambil jalan-jalan ntar kita ke Lombok kan. Tapi ini berarti pemiliknya setia banget ya. Walaupun dinyatakan sudah meninggal, tapi dia masih mau menjaga
hotel itu. Iya. Iya. Sebagai penunggunya. Iya, sebagai penunggunya tapi. Dan yang keempat ini ada kolam renang Singandaru. Jadi kolam renang Singandaru ini udah ditutup dari tahun 80-an dan dibiarkan sampai sekarang tuh terbengkalai dan berdiri di atas lahan bekas pemakaman. Lalu kolam renang ini pas saat buka itu banyak menyimpan cerita kelam karena banyak korban anak-anak yang meninggal di tempat itu, membuat kolam renang yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 80-an ini menjadi salah satu tempat angker yang ada di Banten. Gitu. Terus juga sering terjadi penampakan berupa wujud menyeramkan, terus juga serta suara anak kecil yang terdengar sedang bermain di kolam renang tersebut, dan membuat jadi kolam renang ini sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar. Gitu. Jadi mungkin yang salahnya itu di awal karena dibangunnya di bekas ini ya pemakaman ya. Jadi makanya ditambah itu jadi ada korban Kesan kecil. horor banget itu ya. Ditutup deh tuh. Tapi itu memang dibuatnya tadi tahun berapa? Dia sih ini dia kan Udah lama dijelasin dong pas tutupnya aja sih dari 80-an. Kalau pas buatnya nggak diterangin sih. Udah lama banget ya. Udah lama banget gitu. Cuman sampai sekarang dibiarkan terbengkalai kan berarti masih horor di sana ya. Masih belum ada yang berani. Membangun ulang. Mungkin karena bekas makam jadi mungkin ngeri juga mau jadi diapa-apain investor lagi. juga mikir-mikir lagi. Iya, betul. Apalagi kisah-kisahnya kayak gitu kan. Nah, terus yang kelima ini ada Taman Remaja Surabaya. Jadi Taman Remaja Surabaya menjadi salah satu destinasi yang cukup populer di Kota Pahlawan. Nah, Taman Remaja ini pun menjadi salah satu tempat favorit, namun terpaksa menutup Taman Remaja Surabaya karena dianggap tidak memenuhi beberapa syarat pembangunan. Dan akhirnya tempat ini ditinggalkan begitu saja dan dibiarkan terbengkalai. Dan dia ada cita-cita mistisnya dari pas ini ya, pas udah mungkin terbengkalainya. Itu dia jadi ada yang mencoba mengambil gambar berbagai kejadian cukup menyeramkan karena lampu kamera itu tiba-tiba mati, padam gitu. Terus juga sering tertangkap di kamera juga. Nah, terus ini di situ tuh juga ada wahana ini ya, rumah hantu. Ada rumah hantu di dekat di situ, di taman situ mungkin ya. Ini kayaknya sih pas aktif atau mungkin udah tutup, kayak sih pas aktif ya. Nah, di situ jadi saat di dalam rumah hantu itu konon penampakan hantu nyata sering terjadi, bukan boneka buatan yang sengaja dipasang atau petugas taman yang menyamar menjadi hantu, melainkan sosok seram seperti genderuwo yang menampakkan diri. Gitu. Jadi hantu beneran ya, bukan petugasnya. Jadi sampai-sampai ada yang ini kan dia pakai kereta gitu. Jadi bahkan ada yang sampai melompat saat kereta berjalan. Jadi saking Kagetnya. Kaget juga. gitu. Ini kayaknya mungkin pas masih beroperasi taman ya atau Iya, udah betul. ketutup. Waktu itu berarti udah nggak Iya, bisa. berarti ini masih beroperasi ya. Jadi mungkin pas selama beroperasi itu emang udah ada horor-horor ya. Ditambah karena bangunannya nggak sesuai izin atau apa, jadinya ditutup juga, jadi ya tambah horor lah. Iya betul. Gitu. Sebenarnya sih agak serem juga sih ya kalau untuk yang wahana rumah hantu itu. Jadi ini ada pengalaman pribadi waktu itu kan waktu ya masih kecil, masih sekolah lah gitu ya. Iya. Coba main di wahana rumah hantu. Di situ kan udah dikasih tahu ya sama orang tua sama kakak kalau rumah hantu itu setannya bohongan. Iya, gitu kan. betul. Betul ya. Akhirnya pas udah selesai kan kita datangnya terakhir lah itu, pokoknya udah akhirnya kan udah pada pulang juga gitu. Iya. Itu para setan buatannya itu berkumpul tuh. Tapi ada satu setan yang gue pikir itu bohongan. Pas gue ngeliat tuh nggak ada yang setan yang itunya. Jadi itu bentuk pocong, dia ada di tengah gitu. Oh, seru. Oh, berarti sosok beneran. Ini sosok beneran ternyata yang dilihat. Masuknya itu pas udah mau tutup ya. Iya. Udah kan akhirnya kan kita nongkrong dulu kan ya. Pas nongkrong ya udah kan pada bubar udah akhirnya kan yang kayak petugasnya. Pas lihat lah. Udah ngitung nih, oh yang ini kan ketahuan bohongan kalau ketahuannya. Ternyata ketemu sama yang bener ya.
gitu. Kabur nggak waktu itu? Hah? Langsung kabur. Enggak, diam aja sih. Kan gue kan ngehnya lama. Nah, berarti itu aja ya cerita misteri tempat wisata terbengkalai ya, Iya. versi Jazz. Dan buat kalian buat yang ingin cerita misterinya ini kita bacakan, itu boleh kirim di deskripsi di bawah ini ya, lewat Instagram atau misal panjang kita lewat email atau lewat komentar juga bisa. Terus jangan lupa di subscribe, Di like, di komen, bunyikan lonceng, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam Oke. Jazz.